Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Eka Sugiyati dengan NIM 181131022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis jurnal dari mata kuliah fortifikasi dan formulasi gizi. Yaitu ini tampilan awal jurnal. Di sini ada resume jurnal dengan judul Formulasi Kerupuk Kentang Granola sebagai makanan kuliner khas Tengger, Jawa Timur. Penulisnya ada 3, yaitu yang pertama ada Claudia Gadiza Berdani, Firdana Jemia Meludin, dan yang ketiga ada Susingih Wijana. Penerbitnya dari Jurnal Pangan dan Agroindustri Vol 7 nomor 3 37-48. Tahun terbitnya yaitu Juli 2019. Sini ada abstrak, yaitu setiap daerah memiliki kuliner khas sendiri-sendiri yang menarik semua wisatawan. Di kawasan Bromo sendiri banyak sekali olahan kentang sebagai kuliner. Tujuan dari penelitian ini juga untuk mengetahui keseimbangan penambahan tepung tapioka terhadap kualitas fisik kerupuk kentang. Metode penelitian ini linear programming sebagai penentuan komposisi ketiga formulasi, sedangkan rancangan formulasi kerupuk kentang dibuat dengan menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL. Penelitian kerupuk kentang yang dapat diterima secara organoleptik oleh panelis adalah formulasi ketiga, yaitu kentang 65% banding tapioka 30% banding 5% bahan tambahan. Hasil analisis kadar air kerupuk kentang sebesar 4,66%, daya patah sebesar 14,90 N, dan daya kembang sebesar 83,2%. Biaya pokok pembuatan kerupuk kentang formulasi ketiga sebesar Rp2.809 per 100 gram. Ini deskripsi produknya, yaitu produk kerupuk, bahan makanannya yaitu kentang granola, bentuk fortifikasi, pasta seperti bubur tapi agak padat, zat gizi yang terkandung ada karbohidrat dan protein. Metode formulasi yaitu perbandingan. Di sini ada 30 panelis dan analisis data yaitu menggunakan linear programming dan rancangan acak lengkap atau RAL. Di sini ada tabel formulasi yaitu formulasi F1, F2 dan F3 dengan F1 perbandingannya 45% banding 50% banding 5%, dan F2 nya ada 35% banding 60% banding 5%, dan F3 nya yaitu perbandingannya 30% banding 65% banding 5%. Di sini resep fortifikasinya yaitu bahan standarnya ada tepung tapioka dengan tambahan kentang, garam, dan bawang. Yaitu resep standarnya tepung tapioka ada 200, garamnya ada 10%, garamnya ada 10 gram, bawangnya ada 20 gram, jika ditotal semuanya ada 230. Lalu kita masuk ke F1, yaitu tepung tapioka 45% dari 230 yaitu 103,5. Lalu kentangnya 50% dari 130 yaitu 115, dan 5% dari garam dan bawang yaitu 11,5. Jika dibagi 2 yaitu ketemu 5,75. Lalu itu dimasukin ke garam dan bawang, dan begitu pun seterusnya di perhitungan F1 dan F2. Lalu di sini ada uji organoleptik, yaitu yang aroma pada kerupuk kentang diduga semakin banyak presentasi penambahan kentang yang mengakibatkan tajamnya aroma gosong. Lalu hasil rasa yang dihasilkan pada formulasi kerupuk kentang ini adalah keasin dengan tekstur. Semakin tinggi proporsi kentang tapioka, maka daya patah atau renyah kerupuk yang dihasilkan semakin besar. Dan warna pemanasan dapat menyebabkan terjadinya reaksi karamelisasi antara gula yang menghasilkan pembentukan warna coklat. Dan yang terakhir ada penampakan.
adanya suatu perbedaan penampakan dari formulasi kerupuk kentang semakin tinggi proporsi tepung tapioka dan semakin rendah proporsi kentang yang digunakan, maka kerupuk yang dihasilkan semakin mengembang dan stay dengan adanya rongga-rongga besar. Dan kita sampai dengan kesimpulan, yaitu kerupuk kentang dapat diterima secara organoleptik, rasa, aroma, tekstur, warna, dan penampakan oleh panelis adalah perlakuan formulasi ketiga, yaitu dengan komposisi bahan baku tepung tapioka 30%, kentangnya 65%, dan bahan tambahnya 5%. Hasil perlakuan terbaik uji kadar air kerupuk kentang sebesar 4,66%. Hasil uji fisik kerupuk kentang perlakuan terbaik memiliki daya patah sebesar 14,9 N dan daya kembang sebesar 83,2%. Kerupuk kentang perlakuan terbaik memiliki kandungan protein sebesar 1,83% dan karbohidrat sebesar 68,11%. Biaya pokok pembuatan kerupuk kentang 100 gram sebesar Rp2.819. Dan kita sampai dari saran, yaitu yang pertama perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai daya simpan produk, dan yang kedua adanya tabel perbandingan formulasi. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.